Perkenalkan, saya Karolin Audrey Kendra Dewi dengan nomor NIM 403-0521-650028. Pada hari ini saya akan membuat video tentang pemrograman sebagai penugasan UAS IoT. Nah, pertama kali melakukan pemrograman kita menggunakan aplikasi yang bernama DevC++. Untuk itu saya ingin melakukan share screen. Nah, aplikasi yang bernama DevC++ ini kita buka, lalu kita masuk ke file, new, kemudian search file, atau bisa langsung ctrl+n. Oke, seperti ini. Nah, untuk memulai sebuah coding, yang pertama kita masukkan include stdio.h. Nah, kita masuk enter, lanjut ke include data yang kedua pakai string.h. Nah, lanjut lagi ke include stdlib.h. Nah, di sini kita enter, kita buat struktur datanya, construct data, kurung kurawal, kemudian kita masukkan char name. Char name di sini sebagai karakter. Nah, kita masukkan string urutan nomornya 40, ke bawah in age sebagai integer, kemudian char name, kita masukkan 20 kotak. Nah, char class, karena kita mau mengisi kelas 5. Oke, 5 kotak. Kemudian kita isi char major prodi dari Oke, langsung masuk ke in class year. Di sini kita nggak usah masukin string urutan angka, jadi langsung titik koma. Ada pemrograman itu wajib menggunakan titik koma di akhir agar data yang kita masukkan bisa terbaca. Kemudian char gender. Nah, setelah itu kita masukkan di bawah data-data pakai 150 kotak. Nah, selanjutnya kita masuk ke in main atau data utama. Kita langsung kurung kurawal. In main. Oke. Masukkan ke in data on. Di sini kita sama dengan 0. Lanjut ke char name. Data yang ada di sini sama seperti yang di atas. Untuk lebih cepatnya kita kopas aja, bisa juga. Nah, gini. Nah, seperti ini, char name 40, in age, char name 20, char class 5, char major 55, in class year, char gender. Nah, di akhirnya ini kita pakai in ch. Kenapa? Karena agar data yang ada di sini itu bisa membaca data yang ada di struct data. Yang nantinya data yang ada di sini nanti itu untuk hasil print dari case bawah. Hasil dari dual yang data yang ada di bawah. Nah, di sini baru kita masukkan perintah do. Kemudian kita masukkan puts untuk memasukkan datanya. Ini nggak usah dispasi, jadi langsung tanda petik koma di luar puts. Nah, di sini saya akan ingin membuat sebuah menu pilihan seperti insert data. Nah, yang kedua puts. Ini titik 2 view data. Oke, yang puts ketiga, pilihan ketiga berupa exit.
Nah, dalam melakukan pemrograman itu wajib menggunakan tanda titik 2 agar bisa kebaca. Yang di dual. Exit, kemudian koma, lanjut turun ke printf. Nah, fungsi ini untuk mencetak perintah dari puts. Printf dalam kurung, tanda petik. Oke. Kemudian scanf, itu untuk meng-scan perintah yang ada %d. %d, n. PH. Nah, scanf %d nch ini untuk mendeteksi data yang ada di sini, yang integer ch, in, data count, in main. Nah, lanjut di bawahnya kita beri get char untuk jarak. Oke. Lanjut kita pakai menu switch. Nah, switch ini fungsinya untuk melakukan perintah. Jadi ada data yang akan kita masukkan. Switch ch. Oke, kita masukkan S1, titik 2. Kemudian kita pilih integerlen, masukkan do. Printf dalam kurung. Nah, di sini datanya kita masukkan, misalnya kita mau masukkan urutan yang ada di sini. Yang pertama yaitu nama. Input your name. Di sini kita kasih karakter jumlah yang sesuai dengan nama 3-30. Titik 2, spasi, enter, gets name untuk membaca perintah. Yang untuk gets ini nggak wajib diberikan titik 2 di atas, tanda petik di atas. Nah, kita lanjut ke get char. Oke, len sama dengan string len. Oke, nah agar perintah do ini terbaca, kita memasukkan while len kurang dari 3 sesuai dengan ini, angka yang ada di sini, kurang dari 3 atau len lebih dari 30. Nah, di sini kita masukkan ini. Perintah yang kedua, untuk age. Karena age ini integer, maka pakainya perintah scanf. Jadi di sini kita awali dengan printf, input your age. Oke, ini kita kasih sukata 1 sampai 20. Titik 2. Kita lanjut ke scanf. Scanf %d koma n. Oke, lanjut ke get char. Nah, sampai di sini langsung ke while karena dia bentuknya integer. Masukkan age kurang dari 1 atau age lebih dari 20. Oke. Titik koma. Kita masuk ke perintah yang ketiga. Nama, nim, nama, angka, dan nim.
data yang ketiga adalah NIM. Nah, lanjut aja. Kita do printf masukkan data input your NIM. Kita masukkannya wajib 14 suku kata. Nah, di sini dua gets NIM, dua get char, learn. Oke. Nah, karena di sini saya beri 14, maka di sini while-nya, perintahnya menggunakan perintah tanda seru sama dengan 14. Nah, untuk data yang ada tanda seru sama dengan 14 ini, semisal pemrograman dijalankan dan suku katanya lebih dari 14, maka akan mengulang. Perintahnya akan mengulang. Nah, kita lanjut ke perintah berikutnya. Printf, yaitu kelas. Kelas A atau kelas B. Ini langsung printf, nggak usah pakai do, nggak apa-apa. Langsung printf, dalam kurung, input your class. Oke, lanjut ke gets. Class, get char. Lanjut ke learn sama dengan star learn. Oke, class. Lanjut titik 2. Titik koma. Nah, langkah berikutnya kita rapikan dulu. Kita lakukan hal yang sama, mengulang do untuk data major. Di sini kita pakai printf, mengulang yang sama, lanjut ke input your major. Kita pakai suku kata 3 sampai 50. 2 spasi, titik koma, get major, koma, get char. Oke, lanjut ke learn sama dengan star learn major. Nah, kita tutup menggunakan while. Di sini while learn kurang dari 3 atau learn lebih dari 50. Oke. Lakukan hal yang sama untuk major class year. Di sini integer, maka menggunakan scanf. Jadi langsung do kurung kurawal class year. Oke, do kurung kurawal printf. Enter dulu baru printf. Dalam kurung input your class year. Atau tahun angkatan. Kita masukkan data 2018 sampai 2022. Nah, di sini lanjut langsung titik koma. Kemudian kita pakai scanf. Scanf. Kurung ya persen D koma N plus year.
yang kita masukkan get var. Nah, sudah. Masukkan di sini while class year kurang dari 2018 atau class year lebih dari 2020. Enter. Kita lakukan perintah lain. Do untuk gender. Name, age, name, class, major, class year. Sekarang gender. Do kurung awal. Print F. Print F. Gender. Nah, di sini untuk gender, saya ingin memberikan pilihan berupa woman or woman. Dua. Oke, kemudian bawah gets. Gender. Dua, get var. Dua. Pas selesai kita pakai while start compare. Iya, strcmp adalah string compare untuk menentukan. Jadi pilihan di sini hanya dibuat untuk dua pilihan saja, yaitu woman or woman. Yang bisa diinput datanya hanya data ini. Kemudian tanda seru sama dengan 0 n per compare mp gender, si woman. Jadi tense sama dengan 6. Masukin. Akhirnya adalah string copy untuk mengcopy data yang sudah diinput di case 1. Nah, data ini data count name lanjut ke data karena untuk age adalah integer menggunakan scanf, maka di sini langsung menggunakan data count. Data count dot name, name. Name. Oh, scanf. Maaf, di sini harusnya age. Oh, ini harusnya age. Ya, sama dengan ini. Lanjut ke bawah. String copy. Data count dot name, lanjut ke string copy data on untuk class, class.
name class major. Copy data on dot name class major. Major. Copy major class year scan F. Oh, di sini langsung data count dot class sama dengan class. Oke. String copy. Ini scan F class year gets gender. Berarti string copy yang kurung data count dot gender, gender. Oke, masukkan ke bawah data plus. Nah, data count plus di sini fungsinya untuk menghitung jumlah yang ada di atas tadi. Kemudian di sini kita butuh break dulu untuk kembali ke menu. Nah, kita masuk ke case 2. Case 2. Case 2 di sini maksudnya untuk memberi perintah put. Memberi perintah atau loading data. Melakukan loading data. Nah, di sini langsung aja kasih Oke. Langsung aja puts 4. Data puts masukkan di juga sama puts dan kurung. Nah, di sini kita masukkan ke for ini I sama dengan 0. In data menghitung jumlah data yang sudah dibuat. Data count plus I plus awal. Lanjut ke print F spasi aja data ke ascended /n dalam kurung print F wajib menggunakan dalam kurung print data ke ascended /n koma I plus 1. Oke, lanjut ke print F data
Ini berarti langsung name. Name 2% S. Karena ini kita menggunakan string \n, koma, data i dot name. Printf kurung nama age. Umur kita menggunakan age adalah integer, maka di sini menggunakan %d. %d \n, koma, data i dot age. Printf, kemudian kita masukkan data nim 2%. ns \n, koma, nim age nim data i di sini kurung i, oke, dot nim. Printf yang kita masukkan dalam kurung %s \n, koma, data i dot class. Printf meja. Oke. Major %s. %s \n, dalam kurung data. Data i dot meja. Kemudian kita masukkan data selanjutnya printf dalam kurung setelah major yaitu class year. Class kita pisah 2 nd \n, koma, data dot class. Untuk data yang terakhir yaitu gender. S \n, koma, data dot gender. Nah, di sini kita masukkan ke box.
bawahnya. Kita masukkan sistem pause. Nah, ini gunanya untuk setelah kita memasukkan data yang insert data dan telah selesai memasukkan data, nanti akan keluar menu pilihan kembali. Nah, itulah yang diolah oleh sistem. Break. Di break dulu. Oke, kita pindah ke case 3. Case 3 sebagai penutup. Nah, lanjut titik 2. Di sini juga ada titik 2. Puts. Dalam kurung. Terima kasih. Oke. Kita beri break. Nah, di sini penutupnya kita beri yang ada di sini. While .ch tanda seru sama dengan 3. Nah, kita cek untuk mengcompile, kita sebaiknya cek dulu apakah ada yang typo atau ada yang tertinggal. Nah, selain bisa cek manual, kita juga bisa cek otomatis dari aplikasi. Caranya kita compile. Ini, nah kita save dulu. Display ini saya masukkan ke volume dokumen, kemudian kita masukkan ke IoT. Nah, UAS IoT. Nah, di sini adalah percobaan coding. Nah, di save di sini. Caroline Audrey _028 UAS IoT. Kita save. Di sini selama dokumen di save, nah di sini akan keluar data-data mana saja yang masih error. Nah, untuk itu kita perlu koreksi dari awal. Kita koreksi yang ada di sini. 90. Nah, di sini kurang 2. Nah, ya. Nah, kemudian kita yang tadi sudah dibenarkan. Lanjut ke kesalahan berikutnya, yaitu yang ada di do puts untuk yang insert data. Oh, ini print. Harusnya ada printf. Oke, lanjut di compile lagi. Nah, kesalahan berikutnya ada di sini, data count age. Di sini harusnya kurungnya dihapus. Oke, kita compile ulang. Nah, di sini muncul error 0, warning 0. Berarti proses coding yang ada di sini itu datanya sudah benar semua. Nah, sekarang kita compile and run. Kita compile and run program. Nah, oke, kita masukkan data, insert data, Caroline, Audrey, Andre, Dewi. Nah, 18, NIM 40030521650028, kelas B, major, teknik, infrastruktur, sipil, dan arsitek. Lanjut class year 2021 women. Nah, kemudian kita view data, muncul data yang ada. NIM Caroline Audrey Kendra Dewi, age 18, NIM 403051650028, kelas B, major teknik infrastruktur sipil dan arsitektur, kemudian class year 2021 dan gender woman. Nah, di akhir press any continue, kita pencet exit untuk keluar.
Terima kasih dan selesai. Demikian penugasan UAS IoT. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Selamat sore.